Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vira Norris Pampu. You can call me Vira. I'm student of Sintu Maraso University. I'm Faculty of Teacher Training and Education. I major at English Department. So, video kali ini merupakan video dari tugas mata kuliah Language Institute Management. Yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat dengan judul Analisis Proses Perencanaan Lembaga Kursus Bahasa Inggris. Menurut Arta Sasmita, kursus adalah sebagai mata kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang dilakukan secara sengaja, terorganisir, dan sistematis untuk memberikan materi pelajaran tertentu kepada orang dewasa atau remaja dalam waktu yang relatif singkat agar dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dan masyarakat. Dapat kita lihat bersama bahwa terdapat 6 poin penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian kursus, kedua tujuan perencanaan kursus, ketiga penetapan visi misi tujuan kursus, keempat silabus atau media pembelajaran, kelima proses surat perizinan pembangunan, keenam promosi kursus. Baiklah, masuk pada poin pertama yaitu pengertian kursus. Di sini dapat kita baca bersama, yaitu pengertian kursus secara umum adalah belajar sesuatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat. Kursus merupakan salah satu pendidikan yang diberikan di luar sekolah resmi atau yang disebut dengan non-formal untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri. Berikutnya jenis-jenis kursus. Jenis-jenis kursus terbagi atas 3 jenis, yaitu kursus resmi, kursus tidak resmi, dan kursus khusus. Saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 jenis kursus tersebut. Yang pertama yaitu pengertian kursus resmi. Kursus resmi adalah kursus yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang telah memenuhi syarat mendirikan kursus tertentu sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar. Beberapa syarat antara lain perizinan dari pendidikan kabupaten kota untuk memberikan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status penyelenggaraan kursus yang meliputi materi, sarana dan prasarana, pembiayaan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses kursus. Yang kedua yaitu pengertian kursus tidak resmi. Kursus tidak resmi yaitu kursus yang diadakan secara pribadi atau privat dari seseorang terhadap orang atau kelompok dengan kesepakatan tertentu seperti biaya, tempat, dan waktu. Ketiga, pengertian kursus khusus. Kursus khusus yaitu kursus yang diadakan oleh lembaga tertentu seperti perusahaan, organisasi, pemerintahan yang bersifat tertutup untuk umum dan hanya berlaku untuk kalangan sendiri, biasanya untuk karyawan, pegawai dalam mengembangkan karir dan jabatan. Berikut poin kedua yaitu tujuan perencanaan kursus. Di sini dapat kita lihat ada 4 poin dari tujuan perencanaan kursus. Tujuan perencanaan kursus tersebut yang saya buat atau menurut saya berdasarkan lembaga kursus yang akan saya dirikan, yaitu lembaga kursus untuk bahasa Inggris yang saya beri nama dengan Learn English Speaking Skill. Berikut saya bacakan 4 poin tersebut, yaitu yang pertama, menciptakan generasi muda yang mampu bersaing di dunia kerja internasional. Yang kedua, untuk memberikan pemikiran lebih luas kepada generasi muda bahwa sesungguhnya mereka tidak hanya bisa menjadi buruh walaupun dengan tingkat pendidikan yang rendah. Ketiga, menumbuhkan jiwa bersosial secara luas dalam diri generasi muda sehingga mampu berkomunikasi secara internasional yang dapat memberi peluang kerja yang lebih besar. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memberikan suatu keterampilan yang dapat menjadi penunjang generasi muda dalam menciptakan pekerjaan untuk diri mereka sendiri dan bahkan untuk orang di sekitar mereka. Masuk pada poin ketiga yaitu penetapan visi misi tujuan kursus. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa terdapat penjelasan mengenai pengertian dari visi misi itu sendiri. Visi adalah merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan, visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat dalam benak para pendiri. Selanjutnya,
Misi adalah suatu proses atau tambahan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi berada di masyarakat. Di sini dapat kita lihat bersama terdapat visi misi tujuan dari lembaga kursus Learning English Speaking Skill yang akan saya dirikan. Visinya yaitu mewujudkan lembaga kursus Learn English Speaking Skill sebagai sebuah lembaga kursus yang unggul, berkualitas, dan mandiri dengan lulusan yang mampu bersaing secara global. Misinya yaitu yang pertama, melakukan kegiatan pembelajaran dalam bidang kursus dan pelatihan sesuai dengan pengembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, melakukan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi di dunia kerja. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan serta didukung oleh pengajar yang kompeten di bidangnya. Tujuannya yaitu terwujudnya lembaga kursus Learn English Speaking Skills sebagai pusat unggulan dalam bidang kursus dan pelatihan yang mampu menghasilkan lulusan yang siap memasuki pasar kerja dan berdaya saing tinggi. Masuk pada poin keempat yaitu silabus dan media pembelajaran. Dapat kita lihat bersama bahwa silabus adalah suatu rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas serta penilaian hasil belajar dari suatu mata pelajaran. Silabus ini merupakan bagian dari kurikulum sebagai penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Dengan demikian, pengembangan silabus ini minimal harus mampu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh peserta didik? Bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut? Dan bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi tersebut? Berikut dapat kita lihat bersama terdapat contoh silabus. Silabus tersebut merupakan silabus yang saya buat secara pribadi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai silabus tersebut. Silabus tersebut digunakan untuk anak level 1 tingkat sekolah menengah pertama. Terdapat 2 pertemuan di situ, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pada silabus tersebut, 3 metode pembelajaran yang akan diterapkan pada lembaga kursus Learning English Speaking Skill yang akan saya dirikan tersebut, yaitu metode grammar translation, audiolingual, dan direct tutoring. Saya akan menjelaskan sedikit 3 metode tersebut. Yang pertama, metode grammar translation. Metode grammar translation merupakan metode dengan cara para siswa diberikan sebuah bacaan dari buku, siswa membaca kutipan dari buku tersebut, dan setelah membacanya, para siswa diminta untuk menerjemahkan tulisan tersebut ke dalam bahasa asing. Pengajar bertugas membantu siswa melalui kosakata baru yang mereka dapat dari teks yang sudah dibaca tersebut. Apabila ada pertanyaan, pengajar akan menjawabnya dengan bahasa Inggris untuk membuat siswa terbiasa dengan bahasa yang mereka pelajari. Yang kedua, metode audiolingual. Metode audiolingual adalah suatu metode di mana kegiatan pembelajaran suatu bahasa dilakukan dengan cara praktek dan latihan dalam berbahasa, baik dalam bentuk dialog maupun lainnya, yang diharapkan para siswa dapat berbicara seperti bahasa pemiliknya sendiri. Yang ketiga, metode direct tutoring. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengajikan materi pembelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jika ada suatu kata yang sulit dimengerti oleh anak didik, maka guru dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga mendemonstrasikannya. Berikut masuk pada poin kelima, yaitu proses surat perizinan. Terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan pada poin kelima, yaitu persyaratan pembuatan surat izin tempat usaha, cara pembuatan surat izin tempat usaha, biaya pengurusan surat izin tempat usaha, masa berlaku surat izin tempat usaha, 5 syarat perpanjangan surat izin tempat usaha. Nah, saya akan menjelaskan ke 5 poin tersebut. Yang pertama yaitu persyaratan pembuatan surat izin tempat usaha, yaitu
surat permohonan yang bersangkutan, surat keterangan rekomendasi kepala desa atau lurah, rekomendasi camat, surat izin gangguan, dana situasi atau sketsa lokasi, berita acara pemeriksaan lokasi, fotokopi setoran retribusi izin gangguan, fotokopi pajak reklame, fotokopi lunas PBB atau pajak bumi bangunan, surat keterangan fiskal daerah atau dispenda, akte sertifikat tanah, surat bukti pemilik, surat kuasa atau sewa bangunan atau juga kontrak, akte pendirian perusahaan, rekomendasi dari suatu instansi teknis yang berhubungan dengan bidang usaha, fotokopi IMB, fotokopi KTP yang dilegalisir dari camat, dan pas foto 4 lembar ukuran 2x3 cm berwarna. Selanjutnya, cara pembuatan surat izin tempat usaha, yaitu buatlah surat permohonan yang bermaterai 6.000 lengkap lalu dibubuhi stempel dan cap perusahaan. Kemudian, fotokopi KTP dari pemohon umumnya adalah para pemilik, direktur atau penanggung jawab, atau surat izin sementara khusus untuk warga negara asing. Setelah itu, buatlah surat kuasa atau fotokopi KTP dari penerima kuasa apabila pengurusan surat izin tempat usaha dikuasakan kepada orang lain. Fotokopi izin mendirikan bangunan gedung atau IMBG yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha. Fotokopi bukti penguasaan hak atas tanah diantaranya adalah sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai maupun perjanjian dalam bentuk lainnya. Fotokopi akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya dan juga akta pengesahannya. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang SPPT dan surat tanda terima setoran STTS pajak bumi bangunan tahun terakhir. Persetujuan dari warga, lingkungan, tetangga dalam radium 200 meter dari lokasi tempat kamu mendirikan usaha yang diketahui oleh RT, RW, kepala desa, dan lurah. Surat keterangan domisili usaha. Untuk mengurusnya, kamu dapat menuju dinas perizinan setempat dengan membawa berkas dan persyaratan di atas. Jika syarat telah memenuhi, petugas akan melakukan peninjauan menuju lokasi perusahaan yang kamu miliki. Setelahnya, para petugas akan menerbitkan surat izin tempat usaha yang kamu butuhkan. Yang ketiga, biaya perusahaan untuk membiayai pengurusan surat izin tempat usaha, yaitu biaya pengurusan surat izin tempat usaha pada dasarnya ditentukan berbeda pada tiap-tiap daerah, namun rata-rata menarik biaya per meter sebesar 5.000. Yang keempat, jangka waktu penyelesaian surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha baru pada umumnya paling lama 5 hari kerja sejak persyaratan tersebut dinyatakan lengkap. Begitupun dengan surat izin tempat usaha yang diperpanjang, membutuhkan 5 hari kerja sejak persyaratan tersebut dinyatakan lengkap. Yang kelima, syarat berlaku surat izin tempat usaha. Terdapat syarat untuk masa berlaku surat izin tempat usaha yaitu 3 tahun dan dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan sepanjang subjek atau objek tidak mengalami perubahan. Yang keenam, syarat perpanjangan surat izin tempat usaha tersebut dibutuhkan 6 syarat, yaitu 1. Surat permohonan perpanjangan yang harus ditandatangani oleh pemohon di atas materai. Yang kedua, fotokopi surat izin tempat usaha lama. Yang ketiga, fotokopi IMB. Yang keempat, fotokopi SPPT serta STTS PBB tahun terakhir. Kelima, fotokopi akte pendirian perusahaan khusus buat perseroan terbatas. Sesegera mungkin juga melampirkan pengesahan pendirian suatu perusahaan dari Menteri Hukum serta HAM. Yang keenam, surat keterangan domisili usaha dari kecamatan. Masuk poin keenam, yaitu promosi kursus. Promosi punya peran penting khususnya pada bidang pemasaran.
Promosi merupakan salah satu bentuk pengenalan atau penawaran terhadap suatu produk atau jasa kepada calon konsumen. Dengan promosi, sebuah produk atau jasa dapat dengan mudah dikenali oleh khalayak. Berikut dapat kita lihat contoh dari promosi lembaga kursus Learn English Speaking Skill. Kesimpulannya yaitu kursus adalah kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang dilakukan secara sengaja, terorganisir, dan sistematis untuk memberikan materi pembelajaran tertentu dalam waktu yang relatif singkat agar dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dan masyarakat. Dan promosi dilakukan untuk mengenalkan atau menawarkan terhadap suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dan agar sebuah produk atau jasa dapat dengan mudah dikenali oleh khalayak atau masyarakat umum. Ini dia beberapa link yang menjadi referensi dari penyusunan materi yang telah saya buat. Itu dia penjelasan singkat dari materi yang telah saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.